Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, lalu ada konfigurasi IP server client, basic remote access. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Kalian perhatikan di sini, ini topologi yang akan kita gunakan. Lalu, apa itu hostname? Jadi, hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya di sini terdapat Debian router. Nanti Debian router ini kita bisa berikan hostname yaitu RTR strip Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Kemudian kita bisa berikan hostname SVR strip Debian. Lalu ada juga Ubuntu, kita bisa beri nama SVR2 strip Debian Ubuntu. Untuk klien atau Ubuntu desktop, itu kita berikan hostname klien Ubuntu. Jadi, fungsi hostname untuk suatu identitas atau pengenalan dalam suatu jaringan, dan juga bisa mempermudah dalam memanajemen. Contohnya, jika kita mau meremote suatu jaringan atau komputer, secara default router atau server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita mau meremote suatu jaringan, misal router Debian karena namanya sama, itu nanti pasti akan kebingungan. Yang mana router Debian dan server Debian karena semua namanya sama. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya. Ya, di sini langsung saja kita coba di router Debian-nya dulu. Kemudian ini login dulu. Lalu di sini terdapat tulisan router Debian. Router Debian di sini berarti user yang kita gunakan dan Debian ini adalah hostname kita. Secara default, Debian router atau server kita itu default namanya adalah Debian saja. Di sini kita akan coba masuk ke dalam root, kita ketikkan su min, kemudian kita akan lihat dengan perintah hostname ctl. Perhatikan di sini static hostnya itu Debian. Di sini kita akan mencoba mengganti hostname itu. Caranya kalian bisa ketikkan hostname ctl set min hostname rtr strip Debian. Lalu kita lihat dengan komen hostname ctl. Perhatikan di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi rtr Debian. Tetapi di sini namanya masih ada Debian. Untuk mengapply-nya di sini kita bisa exit saja. Kemudian kalian bisa login lagi. Dan perhatikan di sini untuk namanya telah berubah menjadi rtr strip Debian. Jadi, hostname ctl setmin itu untuk mengganti suatu hostname. Kita juga akan mencoba di Debian server dan Ubuntu servernya. Di sini saya sudah merunning Debian servernya, kemudian bisa login dulu, lalu kalian bisa masuk ke root. Lalu kalian bisa ketikkan hostname ctl set min hostname svr1 strip Debian. Lalu bisa cek dengan komen hostname ctl. Ya, kalian bisa perhatikan di sini namanya sudah berubah. Kemudian kita exit saja. Ya, di sini sudah berubah ya menjadi svr1 Debian. Kemudian kita akan mengganti hostname pada Ubuntu servernya. Di sini kalian bisa login dulu. Saya sudah login, lalu masuk ke root dengan komen sudo su. Kemudian masukkan komen hostname ctl set min hostname svr2 strip Ubuntu. Lalu cek dengan komen hostname ctl. Ya, dan di sini sudah berganti menjadi svr2 strip Ubuntu, tapi belum di-apply. Kita bisa exit dulu.
Ya, dan di sini hostname-nya sudah berubah ya menjadi svr2-ubuntu. Ya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi host. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi hostname. Sekarang kita akan mengkonfigurasi host, di mana konfigurasi host itu juga sangat penting seperti hostname. Di sini kalian bisa login dulu ke Debian router. Jadi kita akan merubah cat/etc/host. Jadi host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita bisa clear dulu, lalu masuk ke root, kemudian ketikkan komen nano /etc/host. Ya, perhatikan di sini terdapat localhost atau terdapat IP, yaitu 127.0.0.1. Itu adalah localhost yang artinya lokal satu dari diri kita sendiri. Lalu di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Sama seperti yang ada di atas, yaitu localhost. Cuman di sini ada name-nya yaitu rtr-debian.ulan.com. Di sini kita close dulu dengan ctrlx. Fungsi dari host itu sendiri adalah kita bisa ping IP dengan menggunakan namanya. Misal 127.0.1.1. Itu kita bisa ping dengan ping rtr-debian.ulan.com. Kemudian di sini sudah bisa ya. Jadi ping itu sama seperti kita ping IP-nya, yaitu 127.0.1.1. Di sini kita akan merubah name host-nya menjadi sama seperti hostname. Kita coba nano /etc/host. Di sini kita akan merubah rtr-debian jadi sama seperti host-nya yaitu rtr-debian. Kemudian kita keluar dulu, lalu masukkan komen cat/etc/host. Dan perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi rtr-debian.ulan.com. Nah, jadi kita mau mengoping IP 127.0.1.1, itu kita bisa ping dengan cara ping rtr-debian. Ya, perhatikan di sini juga sudah bisa atau sudah berhasil. Lalu coba ping rtr-debian.ulan.com. Ya, ini juga sudah bisa. Kemudian lanjut merubah host pada server Debian-nya. Di sini kita bisa login dulu, lalu kita masuk ke root, kemudian nano /etc/host. Kemudian kita gantikan namanya svr1.ulan.com. Untuk hostnya juga sama, ganti menjadi svr-. Kemudian kita exit, lalu kita coba ping svr1-debian. Dan ini juga sudah bisa ya. Kita lanjut ke Ubuntu servernya. Kemudian login dulu. Kemudian kita bisa masuk ke root, sudo so, kemudian cd, lalu ketikkan nano /etc/host. Di sini hostnya kita tulis menjadi svr2-ubuntu.ulan.com. Lalu tulis lagi svr2-ubuntu, kemudian kita bisa simpan. Lalu kita ping svr2-ubuntu. Ya, dan di sini sudah bisa ya. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Sekarang kita coba mendefinisikan IP address pada topologi. Bisa kita lihat pada IP host OS.
itu adalah 192.168.56.1, yang mana itu adalah IP yang akan kita berikan pada host OS. Lalu kita cek pada control panel. Di sini bisa klik yang Network and Internet, Network and Sharing Center, lalu Change Adapter Settings. Lalu di sini kalian bisa klik Server VirtualBox, lalu klik Details-nya. Perhatikan di sini untuk IP-nya adalah 192.168.56.1. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router yang menuju ke Internet Network adalah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Dan pada Ubuntu server IP-nya itu 10.10.10.3/24. Lalu pada klien Ubuntu desktop. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu ada konfigurasi IP address router. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP address pada router. Ini adalah topologi panduan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan IP yang mana nanti IP ini akan kita berikan ke perangkat yang ada di dalam topologi gambar ini. Di sini kita akan coba konfigurasi IP pada router Debian-nya. Di sini kalian bisa buka dulu router Debian-nya, lalu login. Lalu kita cek IP address dengan komen IP address. Dan ini terdapat 4 interface, di mana yang pertama ada interface atau loopback. Loopback adalah IP yang dimana semua komputer memiliki IP loopback. Tapi kita tidak akan membahas tentang IP loopback ini. Bisa kalian lihat, kemudian yang kedua ada interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi interface endpost 3, ini adalah yang mengarah ke host OS, atau dari router ke host OS. Nanti kita akan coba mengubah 192.168.56.10/24. Kemudian di sini yang ketiga ada interface endpost 8, di mana endpost 8 ini adalah adapter yang mengarah ke internal network, yang nanti akan mengarah ke server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP-nya, nanti 10.10.10.10.1. Kemudian yang keempat ada endpost 9, yang mana endpost 9 ini mengarah ke klien Ubuntu. Kemudian kita akan masuk dulu ke root, lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi IP-nya dengan komen nano /etc/network/interfaces. Dan di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP-nya yang akan kita gunakan. Perhatikan di sini terdapat eFace endpost 3 inet DHCP. Nanti kita akan mendapatkan IP otomatis, tapi karena saat ini kita butuh yang statik, maka di sini DHCP-nya kita akan hapus, lalu ganti dengan statik. Kemudian ketik IP-nya dengan komen address 192.168.56.10. Kemudian tuliskan lagi netmask 255.255.255.0. Karena tadi kita menggunakan slice 24. Lalu tuliskan gateway-nya. Gateway ini digunakan supaya router kita dapat internet. Karena untuk mengarah ke internet itu kita melewati host OS. Jika kalian ingat IP host OS pada topologi itu ketikkan gateway 192.168.56.1. Lalu kita akan coba tambahkan IP yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1 dan yang mana mengarah ke klien yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita akan coba tuliskan untuk menambahkan IP yang kita gunakan eFace endpost 8 inet static. Kemudian tambahkan address 10.10.10.1. Lalu netmask-nya 255.255.
255.0. Di sini tidak perlu menambahkan gateway-nya karena gateway digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet. Kemudian kita berikan IP untuk klien Ubuntu. Caranya itu sama seperti sebelumnya. Ini enter. Lalu tulis seperti tadi, ifrace npost 9 init static. Lalu ketikkan address 172.16.1.1. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu kita simpan dengan ctrlx lalu y. Sekarang kita akan apply dengan command systemctl restart networking. Lalu ketik evoke, artinya interface up. Evoke npost 8. Kemudian evoke npost 9. Lalu IP address. Dan perhatikan di sini IP dari npost 3 adalah 192.168.56.10 dan npost 8 itu 10.10.10.1 dan pada npost 9 adalah 172.16.1.1. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu konfigurasi IP server client. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi IP 10.10.10.2/24 pada Debian server dan 10.10.10.3/24 pada Ubuntu server. Lalu 172.16.1.2/24 untuk Ubuntu client. Oke, langsung saja kita coba konfigurasi pada Debian servernya. Kita login dulu, kemudian kita masuk ke dalam root. Kemudian masukkan komennya yaitu nano/etc/network/interface. Di sini kita ubah DHCP-nya menjadi static. Karena kita IP pada CSVR 1, maka kita ketikkan address 10.10.10.2. Lalu masukkan netmask 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.10.1. Karena untuk internet melewati router, maka IP gateway-nya adalah IP router Debian. Untuk save, kita klik ctrlx lalu y, lalu aktifkan dengan perintah systemctl restart networking. Kemudian kita tulis if up npost 3, kemudian cek IP address, dan perhatikan di sini pada IP npost 3 ini sudah berubah menjadi 10.10.10.2. Selanjutnya konfigurasi pada Ubuntu server. Masuk ke dalam root dengan command sudo su. Kemudian kita cek dengan command IP address. Kalian bisa lihat di sini IP-nya npost 3 belum ada. Jadi kalian bisa tambahkan dulu dengan command sudo nano/etc/netplan/00. Kemudian tab. Untuk mengubah IP address pada Ubuntu itu sedikit berbeda ya. Dari Debian DHCP di sini kita ganti menjadi no. Kemudian enter lalu luruskan dengan DHCP-nya. Lalu ketikkan addresses 2.10.10.3/24. Tutup. Lalu spasi sampai sejajar dengan addresses. Ketikkan gateway 4.2.10.10.10.1. Kemudian kita bisa save dengan ctrlx lalu y. Untuk mengapply-nya kita bisa ketikkan sudo netplan apply. Lalu kita cek IP address-nya.
Nah, di sini IP endpost 3 sudah seperti yang kita konfigurasi tadi ya. Sekarang lanjut konfigurasi IP pada Ubuntu kliennya. Saya sudah buka Ubuntu desktop kliennya. Kemudian kita bisa klik kanan atas, lalu pilih yang Build Setting. Kemudian kita klik Setting, lalu pilih yang IPv4. Kemudian kita ganti menjadi yang manual. Lalu untuk IP-nya kita tulis 172.168.1.2. Lalu untuk netmask-nya kita ketikkan 255.255.255.0. Untuk gateway-nya menggunakan 172.168.1.1. Lalu kita bisa klik ke play. Kemudian di sini kita bisa off dulu lalu on-kan kembali. Kita akan masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu Basic Remote Access. Pada video ini kita akan bahas gimana cara konfigurasi IP pada server dan klien. Pada praktik ini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu remote. Remote itu misal dari klien Ubuntu akan masuk atau remote dari router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Tapi jika pada Debian-nya, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nanti jika ada error, misal ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini atau server, jadi jika kita sedang di luar kota atau luar negeri, itu kita tidak mungkin kembali ke dalam senternya. Maka dari itu, di sini kita perlu meremote server-server ini dari jauh. Di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian menggunakan beberapa aplikasi, yaitu saya akan menggunakan aplikasi putih. Kita bisa download dulu aplikasi putihnya pada aplikasi Google Chrome, lalu di sini ketikkan download putih. Kemudian pilih yang paling atas, lalu klik yang download putih, lalu pilih yang 64 bit, dan ini akan otomatis terinstall. Kemudian jika sudah terinstall, kalian bisa buka putihnya. Tadi kan kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Di sini kita akan pastikan dulu dari host OS bisa ping ke router Debian. Kita bisa buka command prompt, lalu di sini ketikkan ping 192.168.56.1. Ya, ini bisa ya. Lalu kita akan coba buka aplikasi putihnya. Kemudian di sini bisa masukkan IP-nya dari router Debian, yaitu 192.168.56.10. Kemudian open. Dan di sini login di router Debian. Nah, ini kita sudah masuk ya. Di sini itu memudahkan kalian untuk mengecek konfigurasi yang salah dan kalian juga bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Kita buka virtual mesin routernya. Di putih itu kita bisa mengcopy konfigurasinya. Misal kalian ingin konfigurasi IP address, lalu kalian bisa blok, nanti dia akan otomatis tercopy. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian-nya.